Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapapun kita yang ada, puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, kalau kami boleh ada di rumah-Mu, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu Tuhan untuk membawa ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami, karena Engkaulah yang layak kami sembah, karena Engkaulah yang layak kami puji ya Tuhan. Tiada nama yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mau masuk ke ruang-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Masuk
Mari kita sembah Dia. Sebab namamu kudus, sebab namamu yang berkuasa. Kami sembah Kau Tuhan, namamu yang Dia yang layak disembah, namanya yang kudus, namanya yang ajaib, namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Kita semua berdiri. Mari kita pujikan Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang kudus, yang termulia. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Bertatalah atas pujian penyembahan kami.
Kami rindu Tuhan, Kau melawat kami semua ya Tuhan. Kami diberkati melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin melihat yang bersuka cita di dalam Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita pujikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergetar, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak berubah. Haleluya. Biarlah Tuhanlah menjadi kota perlindungan kita dan keselamatan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergetar, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak meninggalku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan takkan pernah berubah. Tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergetar, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Di nama Tuhan. Sorak-sorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Puji Tuhan. Kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, bahkan tak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Kita pujikan Allah sanggup. Haleluya.
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama kita katakan. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati semua disediakannya dari yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore kemuliaan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita beri kembali, Bapak Ibu terkasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Kita juga akan menyiapkan hati kita, hidup kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami merindu Tuhan untuk mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami siap memberikan korban persembahan kami. Dan kami juga siap Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan. Rencananya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu menjawab, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan.
kita semua berdiri. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus berkenan, ya Tuhan. Kau menjawab Tuhan lebih dari apa yang kami harapkan Tuhan. Caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus berkenan, Yesus berkenan lebih dari yang amin. Yesus berjawab lebih dari yang Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bisa melihat Tuhan jadikan semua. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya waktu-Mu Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat ya Bapa. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu ya Bapa. Engkau akan bekerja sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi pujian penyembahan kami. Bela ini menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, yang boleh berkenan di hadapan Engkau. Sebentar lagi kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puas liburannya? Ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dulu kalau saya masih ingat almarhum orang tua saya itu kalau suka nongkrong di belakang itu, di warung gitu ya ketemu. Minta maaf. Pak, jauh seprone ya, iya, njobo jero. Lho apa maksudnya njobo jero? Sing ketok neng njobo karo sing ning jero pisan. Sebagai anak-anak Tuhan, minta maaf bukanlah hanya sebuah tradisi di momen-momen tertentu, tetapi firman Tuhan katakan 70 kali 7 setiap hari memberikan maaf. Kita sebagai orang percaya, kita hidup hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita nggak ada pada saat ini, saudara.
Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita mampu melewati masa pandemi 2 tahun ini, itu semua berkat Tuhan yang boleh saya katakan tidak terhitung, tidak bisa dibandingkan dengan materi, saudara. Jadi berkat Tuhan yang luar biasa yang saya alami keluarga, yaitu perlindungan Tuhan, providensia Allah. Apa itu providensia? Pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara menyadari akan hal ini bahwa hidup saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara nggak akan khawatir tentang hari esok. Sedangkan surga saja diberikan buat saudara dan saya yang percaya, apatah lagi kalau hanya sekedar urusan selama ada di dunia ini, saudara. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini tentu memiliki satu tujuan, agar supaya dalam hidup kita menghasilkan buah, bermanfaat dan berguna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat pagi hari ini, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, saudara dengar kata miskin ini seolah-olah bagi orang kalangan sukses, bagi kalangan tertentu itu kalau bisa miskin itu ditolak jauh-jauh, saudara ya. Jadi sebenarnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, orientasi kita, fokus kita itu bukan di dunia, tapi dibalik daripada kehidupan ini. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19, kita baca secara bergantian ya saudara. Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Ya. Sudah dapat? Kita baca secara bergantian ya. Saya ayat yang 19, saudara ayatnya yang ke-20. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Terus dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi,
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, saya nggak kaget fenomena sekarang itu di YouTube. Ada yang baru kembali dari neraka. Ada yang kembali, saya dibawa sama Tuhan berjalan-jalan. Enggak perlu tunggu kesaksian dari orang yang sudah dari neraka, baru orang bisa percaya ada kesaksian para nabi. Artinya apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan ada hamba Tuhan saja berkali-kali berbicara, toh ya nggak bertobat, ya pancet nih. Dunia semakin menuju kepada kehancurannya, keterpurukannya. Mereka mengejar hal-hal yang fana, kehidupan hedonis, kehidupan apalagi perkotaan, segala kenikmatan dunia. Seolah-olah segala sesuatunya itu diukur, kalau seandainya tidak sukses itu berarti tidak diberkati Tuhan. Tolok ukurnya itu seolah-olah materi. Kalau saudara perhatikan di orang kaya dan Lazarus, Lazarus ini orang miskin, masih mending disebutkan namanya. Tetapi orang kaya di sini nggak disebutkan namanya. Orang kaya, cuma gitu tok, nggak ada namanya. Masih mending ya disebutkan di sini. Lazarus orang miskin, ada namanya saudara. Tetapi di sini cuma disebut orang kaya. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kalau saya mau bertanya kepada saudara pada saat ini, apakah salah ketika kita menikmati segala kenikmatan dunia ini? Tidak salah. Yang salah adalah ketika hatimu ada di situ. Kalau itu berkat dari Tuhan, apa salahnya? Tetapi kalau hati kita sudah melekat pada harta, itu yang menjadi persoalan. Firman Tuhan berkata, di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Oleh karena itu saudara, Alkitab sudah menggambarkan orang yang paling sulit masuk kerajaan surga itu sebenarnya orang kaya saudara. Karena apa? Orang kaya, sekarang saya mau tanya kepada saudara, ketika segala sesuatunya itu tersedia di ATM, bahkan mungkin simpanan uang saudara bermiliar-miliar, bertriliun-triliun sumpah. Saya mau tanya, saudara mau bertahan hidup berapa tahun saudara? Kepentingan geopolitik dunia di hari-hari ini, mereka berusaha melebarkan kekuasaan mereka. Mereka sudah memikirkan untuk anak cucu mereka bertahan. Bahkan tidak segan-segan mereka melanggar aturan PBB. Persikatan bangsa-bangsa. Hanya untuk merebut sebuah daerah yang mungkin kaya akan tambang. Hanya untuk memenuhi kebutuhan satu negara, saudara. Semua negara berlomba-lomba untuk mencari energi terbarukan, karena dikatakan diteliti oleh para peneliti bahwa cadangan mineral dunia ini semakin hari semakin menipis, minyak dunia sudah semakin menipis, sehingga dicarikan alternatif lain, energi terbarukan. Mobil listrik, bensin, minyak fosil itu sudah mulai berkurang. Seolah-olah pikirannya di dunia seperti tidak ada lagi kehidupan di balik kita ada sekarang ini saudara. Sehingga gak heran manusia dicekoki, manusia diperlengkapi, manusia berusaha memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan segala macam. Gak salah itu saudara. Tetapi kalau orientasi kita hanya dunia saudara, waduh itu
Sehingga gak sedikit juga gereja dalam hal menyampaikan firman Tuhan, mencari ayat-ayat firman Tuhan yang dikemas sedemikian rupa, yang selalu berbicara tentang penekanan harta secara jasmani. Kesuksesan di dunia, bagaimana engkau berhasil, itu gak salah saudara. Tetapi orientasi kita bukan di situ, tetapi pada kekekalan. Bagaimana kualitas kehidupan saudara di hari-hari ini. Kekayaan itu kepercayaan saudara. Kalau saudara dipercayakan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan, kaya di dalam Tuhan dengan kaya di luar Tuhan itu beda loh. Kalau saudara kaya di dalam Tuhan, itu artinya kepercayaan dari Tuhan untuk saudara kelola dan dipakai guna tujuan kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Menjangkau jiwa. Mereka yang terhilang, mereka yang belum mengenal kasih Bapa. Bagaimana gereja bisa membiayai misi? Tidak hanya sampai pada langkah di mana gereja, satu gereja lokal hanya untuk mencukupkan kebutuhan umatnya. Keberlangsungan pelayanannya, operasional untuk gereja, untuk kesejahteraan jemaat, anggota jemaat, itu sangat baik. Tetapi sudahkah saudara yang sudah menerima anugerah Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan beri, kita pakai untuk misinya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karena fakta dijumpai, ternyata orang kaya ini apa saudara? Kita perhatikan ketika dia menyadari bahwa saudara-saudaranya belum selamat, dia dikatakan di sini. Kalau perhatikan ayat yang ke-8, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Masih ada berapa saudara? Masih ada berapa saudaranya? 5 orang yang belum mengenal Tuhan. Bisa dipastikan orang kaya ini selama hidup tidak berguna. Kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pakai untuk bersaksi. Dia hanya menikmati, mencari untuk dirinya sendiri. Tapi coba kalau harta yang Tuhan percayakan, yang dititipkan untuk dikelola, menjadi berkat bagi banyak orang. Menunjang pelayanan misi. Apalagi banyak saudara, penginjilan di desa-desa. Kami setiap saat selalu dapat kiriman, nomor rekening, kode pos, kasih dalam perbuatan. Hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke pulau-pulau. Bagi yang tergerak silakan langsung transfer ke nomor rekening itu. Banyak ladang misi saudara. Tetapi kalau kita perhatikan dari kisah ini, kita melihat dia tidak menyadari tujuan Tuhan atas hidupnya. Hidup orang kaya ini hanya dipakai untuk apa? Berpesta pora. Setiap hari, bahkan dikatakan ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Waduh, namanya disebutin. Orang kaya nggak perlu disebutin. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini yang saya mau tekankan pada saat pagi hari ini. Jangan sampai oleh karena keinginan dunia, saudara mengorbankan keselamatan yang engkau sudah terima dari Tuhan. Keselamatan yang engkau sudah terima dari Tuhan, itu nilainya lebih tinggi daripada harta seisi dunia ini. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara bisa percaya dan menerima Yesus, nilainya lebih kekal daripada harta di dunia ini. Tidak bisa terbandingkan dengan harta di dunia ini.
Ingat, saya mau katakan kepada saudara, gak sedikit mereka yang tadinya berapi-api di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tetapi oleh karena karir, oleh karena jodoh, oleh karena materi, mereka meninggalkan iman mereka. Mereka lebih mengejar harta yang fana. Kita melihat Lazarus ini sampai mati. Dia tidak menikmati penderitaan, tetapi yang luar biasa yaitu adalah kepercayaannya. Tuhan tidak mempersoalkan tentang siapa kita, miskin atau kaya, tetapi yang jelasnya kitalah yang akan menikmati hasil dari respon kita terhadap keselamatan dalam Yesus. Bukan soal kaya atau miskin. Tetapi yang jelas adalah kita yang akan menikmati hasil dari respon kita terhadap keselamatan dalam Yesus. Oleh karena itu saudara, sekalipun kita di dunia ini penuh dengan penderitaan, saudara mungkin berdoa kepada Tuhan, kok hidup ini menderita? Aku sudah sekian lama mengiring Tuhan, hidupku begini saja. Mulai mengaburkan iman saudara. Loh, katanya ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan kok ekonomi semua dicukupkan. Pernah saudara berkata seperti itu? Pernah? Ada di antara saudara pernah berkata seperti itu? Tuhan urip kok sorong ini. Ket biyen sampai saiki yo pancet soro. Kerja terus lembur, duweke ilang ngono ae, gak isa dinikmati. Tetapi kita lihat Lazarus, dia menjalani apa adanya. Hidup bukan berarti dia menyerah dengan keadaan, tetapi hal yang paling bernilai yaitu keselamatan itu sendiri. Oh, kita melihat di sini orang kaya itu, ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Menjadi sebuah realita yang sangat mengerikan dan penderitaan yang tidak terhingga. Ketika engkau melek, jebret. Aduh, panas. Jadi surga dan neraka itu bukan cerita bohong loh saudara. Alkitab ini sudah mengatakan. Jadi jangan anggap enteng saudara. Oh tenang saja, berfoya-foya. Aduh, Tuhan yang lebih tahu keadaan kita. Apa tujuan Tuhan menghadirkan engkau di tengah-tengah dunia ini? Cari dan temukan apa tujuan Tuhan engkau dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Melayani Tuhan, melakukan bagian kita. Toh ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya ketika engkau tetap taat dan setia. Karena di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, coba kita lihat. Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-25. Ya, dengan cepat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Di situ dikatakan orang benar, bukan miskin atau kaya, tetapi orang benar. Apa itu orang benar, saudara? Orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di sini dikatakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Garis bawahi ini saudara. Saudara dan saya dibenarkan di dalam Yesus.
Yang percaya katakan amin. Amin. Kita dibenarkan di dalam Yesus. Saudara yang tadinya dialamatkan neraka, tetapi oleh karena percaya kepada Yesus, kita dibenarkan di dalam Yesus. Oleh karena itu jangan pernah kita menggantikan keselamatan kita ini hanya karena dunia ini, saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara hidup benar, saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sekali lagi, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang repot sudah miskin kakean pola, saudara. Hidupnya, waduh, gak karu-karuan, saudara. Kalau saudara hidup dengan benar, saudara takut akan Tuhan. Tuhan, keselamatan yang Engkau beri tidak sebanding dengan apa yang dunia beri. Seperti Lazarus ini, dia menyadari siapa dirinya. Yang hanya bergantung kepada rema-rema meja roti orang kaya, saudara. Saya mau tanya, adakah penderitaan saudara sampai seperti Lazarus? Makan dari rema-rema meja orang kaya? Saya mau tanya, lalu lukanya dijilat anjing lagi. Ada seperti itu? Alkitab memberikan sebuah perbandingan yang luar biasa. Sementara di sisi lain, ada yang menekankan tentang berkat, kelimpahan berkat. Itu otoritasnya Tuhan. Kalau saudara dijumpai, bisa dipercaya dalam mengelola apa yang Tuhan punya, pasti saudara akan dipercayakan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Ini jelas. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta. Jadi gak perlu khawatir ya saudara. Amin. Jangan pernah khawatir ya saudara. Dalam menghadapi realita hidup ini. Ingat, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaannya, providensia Tuhan itu sempurna dalam segala hal. Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Kita lihat, Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa itu maut? Neraka kekal, saudara. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Siapa yang bisa memprediksi COVID-19 ini? Seorang pengusaha besar di Eropa, tiba-tiba hanya untuk mencari nafas, oksigen. Orang terkaya, saudara, di Eropa. Bingung cari oksigen. Menjadi trending karena anaknya menulis status di Instagram. Saya sudah lupa itu status. Ayahku dihormati orang. Banyak dicari orang. Hartanya banyak. Tetapi ketika mati tidak ada satupun yang mengantarnya. Bayangin dulu saudara. Tidak ada satupun orang terkaya di Eropa. Waktu saya membaca itu, luar biasa ya. Ternyata benar. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi jangan pernah engkau menggantungkan harapanmu kepada harta dunia. Harta itu cuma alat. Amin. Amin saudara. Alat. Uang itu cuma alat. Uang itu alat apa? Alat tukar. Jadi perhatikan. Kita yang harus mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita, saudara. Alat tukar, saudara. Jangan salah, uang itu alat tukar.
Jangan sampai kita yang diperbudak oleh uang. Oleh karena memburu harta, sampai-sampai mau beribadah pun kita tidak bisa. Sampai-sampai kita mau datang beribadah, aduh sibuk lembur, kita nggak bisa melakukan, mencari, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Waktu dari Senin sampai Minggu kita ambil semua hanya untuk mencari uang. Aduh saudara, betapa sebuah hal yang sangat dilema sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di sisi lain mungkin ada tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai seorang suami. Kita harus mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain kita harus mengimbangi rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, waktu-waktu, jam-jam kita dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan. Utamakan Tuhan. Saudara mau mengutamakan Tuhan? Amin. Utamakan Tuhan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Jangan hanya sekedar lagu, tetapi lebih daripada itu kita mau mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bilang katanya Tuhan yang utama. Tetapi dalam hal waktu saja kita tidak mengutamakan Tuhan. Semuanya untuk kita. Untuk kita kerja. Tidak ada waktu penyembahan kita kepada Tuhan. Jam-jam doa kita, bangun pagi langsung bukannya berdoa menyembah Tuhan, lihat WA, ada transferan apa belum? Mungkin lo ya. Kudu ditransfer kira, was mikir, waduh, ini nggak bayar ngini, aduh saudara. Bangun pagi bukannya malah berdoa, lihat cek status orang Instagram, wah akhirnya nggak terasa, jam 7, ayo mandi, lupa berdoa. Bagaimana katanya mau mengutamakan Tuhan, saudara? Hal-hal yang sederhana, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimanakah perjalanan iman kita? Jangan sampai karena ingin kaya, kita jadi lupa akan sesuatu yang lebih penting, yaitu keselamatan. Keselamatan itu nilainya lebih penting, saudara. Amin. Amin, saudara. Keselamatan itu lebih penting, saudara. Mungkin mungkin selama ada beberapa di antara jemaat mungkin yang berpikir bahwa firman Tuhan menegur, mungkin dalam hal meresponi tidak sesuai dengan harapan saudara. Saya berharap supaya Pak Pendeta ngomongnya jangan, wah mesti harus begini. Saya mau katakan kepada saudara, rumah, coba saudara lihat rumah, kalau tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirawat, kira-kira rumah itu hancur enggak? Gak usah disapu, gak usah dibersihkan, gak usah dirawat. Kira-kira rumah itu hancur dengan sendirinya enggak? Hancur, saudara. Teguran itu diberikan sama seperti kita sedang merawat rumah besar kita ini, GPDI Ebenezer, di mana di dalamnya ada penghuninya. Penghuninya yang memiliki kesamaan merawat dan menjaga gereja kita. Tentu ada firman Tuhan yang akan senantiasa mengoreksi, mengarahkan saudara.
bukannya satu pembiaran, saudara. Tetapi ada satu koreksi, ada satu arahan. Bagaimana agar supaya rumah itu terawat. Penghuninya itu benar-benar peka terhadap teguran. Tetapi kalau rumah itu dibiarkan kotor, tidak terawat, dalam arti kata tidak ada teguran, tidak ada arahan firman Tuhan, dan biar lama-lama bisa hancur sendiri, saudara. Kerinduan saya pun sebagai hamba Tuhan, rindu agar supaya saudara dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Cara saudara meresponi kebenaran firman Tuhan bukan lagi cara seperti anak-anak TK, 1 ditambah 1, 2, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tetapi mulai berpikir yang lebih luas lagi dalam saudara mencerna setiap perkataan firman Tuhan. Berpikirnya sudah bukan seperti kekanak-kanakan lagi, tapi sudah lebih dewasa. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Amin, saudara. Amin, saudara. Apa yang Tuhan mau? Jangan sampai saudara nasib seperti orang kaya ini. Orang kaya ini kenapa ini keturunan Abraham ternyata? Karena kita bisa lihat di ayatnya yang ke-24. Lalu ia berkata, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Jadi ini orang kaya ini memang gak ada namanya, tetapi dia memanggil Bapa Abraham. Artinya keturunan Abraham yang berhak memperoleh keselamatan. Keturunan Israel. Saudara dan saya itu dicangkokkan karena saudara percaya karena pada Yesus. Keselamatan itu sebenarnya pilihannya itu umat pilihan hanya Israel. Saudara. Tapi oleh karena Israel sendiri tidak menerima, tidak percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan anak Abraham pun tidak disayangkan. Jadi bicara neraka surga itu bukan isapan jempol loh saudara. Saudara mesti perhatikan baik-baik. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Orang kaya itu di dalam neraka pun masih suka perintah, saudara. Enggak berubah. Orang kaya kan gitu. Maunya suka perintah kan. Di neraka pun masih suka merintah. Padahal sudah tahu jarak antara itu enggak ada jarak antara surga dan neraka. Tetapi karena orang kaya ini melihat Lazarus, aduh, memberikan perintah lagi. Jangan suka main perintah. Kalau saudara dewasa, apa yang kau bisa kerjakan? Kerjakan semuanya itu seperti kepada Tuhan. Amin. Duh, kau amin nih. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, amin. Mau mengerjakan? Enggak usah main perintah lah. Engkau lihat apa yang baik engkau kerjakan, engkau kerjakan. Gereja ini pasti akan, wah, Om, gimana Om? Oh iya, LCD Om, oh iya, ayo kerjakan, bagus. Om, tak garape Om. Saudara yang bisa multimedia, ayo tak kerjakan, bagus. Wes gak usah kakean ngomong saudara. Potensi saudara apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Melayani Tuhan bukannya ditarik-tarik mengapa tak, kayak lagu sekolah minggu. Didorong-dorong mengapa tak mau jalan. Amit-amit, disuruh datang berdoa, suruh beribadah, wangelera jamak saudara.
Tetapi mulai saat ini kita rubah mindset kita. Kita melakukan semuanya bukan untuk Pak Victor, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Yang siap menjadi laskar Kristus, katakan siap. Duh, nggak mau siapin, siap. Siap. Siap melayani Tuhan. Siap menjadi penerima tamu. Wah, itu bagiannya Ibu Gemai, bagiannya Ibu Gembibi. Carno. Saudara, pribadi ini dilahirkan, dihadirkan di tengah-tengah gereja ini. Sementara Tuhan kirim jiwa-jiwa yang baru ini, mungkin masih banyak yang mudik. Melihat, waduh, di kursi bangku depan, waduh, sudah penuh. Oh, masih ada yang kosong. Saudara, bila perlu saudara jemput, mari Pak di depan. Inisiatif. Diantarkan gitu. Tangannya saya cuma 2, saudara. Tapi kalau saudara memiliki hati melayani Tuhan, sebab Tuhan sudah terlalu banyak berbuat buat saya percaya saudara lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yang sudah menyelamatkan jiwa saudara. Saya nggak bisa membalas kasih Tuhan, saudara. Panjang dan lebar tingginya kasih setia Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikannya, kematiannya di atas kayu salib, saudara. Saudara dibenarkan oleh karena saudara menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Ketika saudara meresponi keselamatan itu dengan benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup yang berguna, hidup yang bisa menjadi satu jawaban di tengah-tengah generasi ini. Bukan hanya sekedar menuntut agar supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan sendirinya. Tetapi mengambil satu keputusan, apa yang aku bisa buat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau engkau dipercayakan kekayaan, kalau saudara dipercayakan untuk mengelola berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berarti ada tujuan Tuhan atas hidup saudara. Amin. Mungkin ada yang bisa memberi dalam hal materi bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga yang mungkin bisa memberi tenaga. Waktu. Saudara datang berdoa di tempat ini bersama-sama. Mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan hanya berpangku tangan dan melihat dan mengomentari lagi. Ini. Aduh, saudara, sudah bukan waktunya itu lagi, saudara. Sudah waktunya, saudara, mari kita mengambil satu tanggung jawab, beban pelayanan. Memiliki keterbebanan yang sama, bersama-sama kita bergandeng tangan. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara, dipercayakan oleh Tuhan. Ada domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Tentu keberlangsungannya sangat diperlukan. Orang-orang yang memiliki hati yang murni dan tulus. Dan tidak memiliki motivasi-motivasi yang lain. Hanya satu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin, saudara. Hanya satu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara memiliki motivasi yang benar, sekalipun mungkin usaha saudara sudah maksimal, saudara tidak perlu menuntut penghargaan dari manusia. Tetapi kalau engkau tetap setia mengerjakan itu, ada upah yang besar menanti saudara dan saya. Orang kaya ini selama hidup tidak berguna. Kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Berpesta-pesta. Dia tidak tahu untuk apa dia dihadirkan di tengah-tengah dunia. Ternyata jelas saudaranya sendiri dia nggak pernah bersaksi, saudara.
Baru ingat ingin menginjil ketika sudah di neraka. Dulu waktu mau hidup dengan kekayaan yang dia punya, apa yang aku bisa pakai? Tetapi baru sadar ketika ada di neraka, baru dia sadar, dia tolong beritahukan. Lah dulu kamu waktu hidup dengan kekayaan yang ada, engkau pakai untuk apa? Ini saudara, kenyataan yang sangat pahit. Tapi saya sangat terkesima dengan ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Enggak percaya karo omongane gembala. Saudara lebih percaya omongannya gembala apa omongannya tonggo? Saudara? Halo? Percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kami hanya pemberita. Keputusan ada pada saudara. Kami memberitakan firman Tuhan. Respon ada pada saudara. Mari Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui kisah antara orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, mulai membuka mata hati dan pikiran kita. Mulai mencari tahu, bertanya, Tuhan, apa tujuan Engkau menghadirkan aku di tengah-tengah dunia ini? Aku mau menjadi berkat Tuhan. Katakan bersama kanan kiri, aku mau menjadi berkat. Yes. Saudara mau menjadi berkat? Delok entah, wong tua pinginnya anaknya diberkati enggak? Percuma saudara, diberkati tapi enggak menjadi berkat. Podo karo, kosong. Suge tapi enggak jadi berkat. Sami mawon saudara. Jadi mulai sekarang saudara doa, Tuhan, aku tidak hanya ingin anakku diberkati, tetapi biarlah apa yang Engkau percayakan dalam dirinya, aku mau supaya anakku juga menjadi berkat bagi orang lain. Setuju? Amin. Amin saudara. Jikalau ada di antara saudara-saudara seiman, ini momen yang Idul Fitri saudara mudik, ngekei sangu yo, istilahnya orang mudik itu ngekei sangu ya. Lah apa mudik neng desa? Berlibur, ngasih saudara, puji Tuhan. Saudara nggak perlu bersaksi banyak. Saudara berbuat baik, memberikan berkat. Saudara, oh iki yo berkat, iki puji Tuhan. Wah, saudara sedang menanamkan sesuatu. Bila saudara diberkati harta yang lebih, kalau ada saudaramu yang gak mampu disekolahkan, sekolahkan, pakai dengan berkat yang Tuhan beri. Amin. Wamene apot. Om, ya apa kate nyekolahno dulur, Om? Lah wong gawe awakku dhewe ae kurang. Saudara kekurangan hari ini? Enggak ya? Kekurangan apa kecukupan? Lebih enak kekurangan apa cukup? Hah? Cukupnya piro? Cukupnya piro saudara? Ingat loh saudara ya, saya akhiri dengan ini. Awal dari keserakahan itu adalah iri hati. Ingat, awal dari keserakahan itu adalah iri hati. Ketika seseorang iri, itu berarti dia merasa bahwa kamu gak layak untuk menerima itu. Sebenarnya aku yang layak. Kamu sebenarnya bukan kamu yang harus diberkati, aku yang diberkati. Akhirnya dia membandingkan kehidupannya dengan orang lain, dengan saudaranya. Saudaranya mungkin diberkati, bisa memberkati, menjadi berkat. Dia cuma iri terus. Akhirnya iri terus. Makan itu iri hati, saudara.
Saudara lihat mungkin saudara-saudara, mungkin kakak saudara, mungkin lihat gembala saudara, mungkin tahu-tahu ada yang tergerak, ini kasih berkat, oh puji Tuhan. Karena mungkin, tapi saya percaya jemaat Tuhan gak ada yang iri dengan gembala. Haleluya, amin. Karena jemaat Tuhan GPDI Ebenezer manis-manis semuanya. Enggak usah perlu iri, saudara. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara senang, oh puji Tuhan saudaraku diberkati, amin. Itu berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, porsi yang Tuhan percayakan, amin. Kalau saudara iri itu tandanya awal daripada keserakahan, saudara. Jadi cara mengidentifikasi orang serakah, lihat aja kalau dia iri. Jadi kalau saudara iri, oh dia nggak pantas, bukan dia sebenarnya ya mesti dapat berkat itu, saya. Aduh. Akhirnya karena cuman hanya lihat-lihat, nggak menabur, saudara. Cuman iri lihat. Tapi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita mau pakai semuanya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tetap di tempat duduk saudara menyembah Tuhan, evaluasi dalam diri saudara. Renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu hatiku, Tuhan. Aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidupku. Apa yang menjadi usaha pekerjaanku, Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Tuhan, Engkau melihat keberadaan sidang jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Biarlah semakin hari semakin kami dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami dari kacamata Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, sekalipun kami dikecewakan, sekalipun mungkin ada yang mengecewakan hidup kami, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan bagi kami pada saat ini, membuka mata hati kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh indah bagi setiap pribadi kami, anggota jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Kami terima Tuhan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan dengan hati yang penuh memberi, dengan sukacita. Kita pujikan Allah sumber kuat. Aku
papan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman? Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan doanya. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang tidak pernah berhenti selalu baru bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara streaming Tuhan dari rumah. Kami percaya Engkau memberkati mereka dan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tidak Tuhan terkecuali dari bangku depan sampai belakang. Engkau memberkati kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi persoalan Engkau Allah yang sudah menyatakan jalan keluar. Kami percaya setiap kami yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini, Engkau memberkati setiap masa depan kami. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami, Engkau Allah yang menggenapi sesuai dan seturut dengan waktu Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang balik ke Surabaya kembali Tuhan, kami percaya di dalam perjalanan Engkau sertai dan lindungi. Tibakanlah di rumah dengan keadaan selamat, sehingga pada minggu depan kami boleh berjumpa kembali, bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersemangat setia sampai akhir hidup kami. Terpuji-pujilah namamu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.